Jambi diberkahi Tuhan dengan kesuburan tanah dan alam yang indah. Dengan kesuburan alamnya, masyarakat Jambi memanfaatkannya dengan budidaya berbagai komoditas, antara lain komoditas perkebunan. Sebanyak 20 komoditas perkebunan dibudidayakan di Provinsi Jambi. Sebanyak 668.028 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya strategis untuk mendukung program perkebunan di Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tupoksinya, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibantu oleh beberapa bidang dan UPTD, yakni bidang pengembangan dan penyuluhan perkebunan, bidang perbenihan dan produksi perkebunan, bidang pengolahan, standarisasi dan pemasaran hasil perkebunan, bidang prasarana dan sarana perlindungan perkebunan, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan, serta UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan. Selanjutnya, diskusi dan yang terakhir, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Bapak Insinyur Agus Rizal. Program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi yaitu Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah pengawasan tata niaga TBS dan Bokar, peningkatan pengolahan dan mutu hasil atau model UPPB, peremajaan kelapa sawit dan karet, fasilitasi gangguan usaha perkebunan, pengembangan mutu benih perkebunan, pengembangan kopi, coklat dan kelapa dalam, pinang, tebu, fasilitasi kemitraan lembaga petani dan pelaku usaha, kemandirian pengendalian hama dan penyakit tan perkebunan, pembinaan perusahaan perkebunan atau ISPO, rintisan sertifikasi ISPO swadaya, penguatan kelembagaan LEM, pengembangan sarana irigasi, TAM dan optimalisasi lahan, serta pembinaan pencegahan dan penanggulan kebakaran lahan dan kebun, serta lainnya. Tentunya dengan adanya kelembagaan petani yang kuat, kita berharap ke depan petani kita bisa menciptakan produk yang berkualitas yang diinginkan oleh pasar. Kalau petani kita bisa melakukan itu, maka petani juga bisa menikmati harga yang lebih tinggi. Nah, ini kita lakukan, dan tentunya kita juga mendorong petani kita tidak hanya menjual bahan baku, tapi kita mendorong bersama dengan tim dari tim percepatan ekspor, ya, bersama perindustrian dan perdagangan, dengan karantina dan bea cukai, dan di bawah koordinasi asisten 2, kita mendorong ekspor komoditi perkebunan, termasuk karet. Begitu juga dengan pengolahannya, tentunya kita berusaha supaya petani kita tidak hanya menjual bahan baku, tapi kita merubah di tingkat petani itu ada pengolahan sehingga terjadi nilai tambah yang bisa diterima petani. Komoditi perkebunan di Provinsi Jambi memiliki nilai yang cukup strategis dengan total areal seluas 1.974.543 hektar. Lebih dari 85% areal tersebut merupakan perkebunan rakyat yang diusahakan langsung oleh petani. Sumbangan sektor perkebunan bagi perekonomian Provinsi Jambi tercermin pada pendapatan domestik PDRB bidang perkebunan. Tahun 2018 memberikan kontribusi PDRB sebesar 26,3 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 17,2%. Ragam komoditi perkebunan di Provinsi Jambi berkembang. Komoditi perkebunan yang meliputi 20 komoditi yaitu karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi robusta, kopi arabica, cassiavera, lada, cengkeh, kakao, pinang, kemiri, aren, vanili, kapulaga, pala, teh, tebu, tembakau, dan nilam. Sementara itu ada 7 komoditi unggulan di Provinsi Jambi. Kelapa sawit merupakan sebuah komoditas penyumbang ekspor Indonesia selain minyak bumi dan gas. Perkebunan kelapa sawit di Jambi merupakan komoditas unggulan.
Luas areal kelapa sawit di Jambi 1.079.334 hektar dengan rincian perkebunan rakyat 506.462 hektar, perkebunan besar negara 27.038 hektar, perkebunan besar swasta 545.834 hektar. Jambi merupakan penghasil buah sawit yang cukup besar dengan produksi 1.813.870 ton per tahunnya. Saat ini ada kelebihan 100.000 hektar sawit tua atau rusak yang perlu diremajakan. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memfasilitasi peremajaan sawit rakyat melalui dana BPD PKS. Saat ini telah terrealisasi 14.000 hektar yang tengah diremajakan. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi juga mendorong agar petani bisa membangun pabrik kelapa sawit sendiri melalui dana BPD PKS. Pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit saat ini harus memenuhi standar pengelolaan yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil yang mempersyaratkan pengelolaan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima pasar. Beberapa kelompok tani sawit yang telah berhasil memperoleh sertifikat ISPO yakni Gapoktan Catur Manunggal Dusun Mudo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta kelompok tani yang tergabung di Koperasi Mutiara Bumi Desa Pompa Air Kabupaten Batanghari. Untuk memperbaiki pola tata niaga komoditi perkebunan terutama kelapa sawit, saat ini telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang tata niaga komoditi perkebunan yang diharapkan dapat membentuk kemitraan-kemitraan dalam pemasaran produk serta wilayah-wilayah pemasaran. Sehingga petani swadaya dapat memasarkan produknya di pabrik kelapa sawit di wilayahnya, serta dapat menertibkan pedagang-pedagang pengumpul yang dapat memperpanjang rantai tata niaga dan dengan perwilayahannya diharapkan kerusakan jalan antar kabupaten dapat diminimalisir. Jadi banyak sedang Komoditi dominan yang diusahakan oleh masyarakat di Provinsi Jambi adalah karet yang telah diusahakan sejak dulu kala. Berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari sektor perkebunan karet. Jambi memiliki luas kebun karet 671.329 hektar yang langsung diusahakan oleh rakyat. Untuk produksi bokar sebesar 351.651 ton per tahunnya. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi membentuk unit pengolahan dan pemasaran bokar atau UPBB. Bertujuan agar rantai pemasaran karet semakin pendek sehingga petani dapat langsung menjual ke pabrik atau pasar lelang dan petani memperoleh harga yang baik. Saat ini terbentuk 51 unit UPPB tersebar di 6 kabupaten, diantaranya Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Teboh, Merangin, Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagai pohon kehidupan, pohon kelapa menghasilkan berbagai produk untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup besar. Produk kelapa yang dihasilkan diperdagangkan dalam bentuk kelapa butir, kopra, dan juga diolah menjadi minyak kelapa. Jambi memiliki luas areal perkebunan kelapa 118.799 hektar dengan produksi 107.724 per tahunnya. Di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, kelapa ditanam di wilayah pasang surut.
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memfasilitasi perbaikan tata air mikro atau TAM di areal kelapa tersebut dengan kegiatan perbaikan parit-parit drainase serta pembuatan pintu air. Luas areal perkebunan pinang di Jambi 21.531 hektar merupakan produk unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur selain kelapa. Walaupun ditanam sebagai komoditi sampingan dari kelapa, namun pinang sangat membantu meningkatkan pendapatan petani karena harga pinang kering sekarang cukup tinggi, yakni Rp9.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Selama ini produk pinang yang dihasilkan oleh petani di Provinsi Jambi dijual ke pedagang pengumpul untuk diekspor ke Singapura untuk negara konsumen India, Pakistan, dan lain-lain. Dijual dalam bentuk biji pinang kering dengan potensi ekspor sebesar 13.482 ton biji pinang. Biji pinang di tempat tujuan ekspor diolah menjadi bahan industri farmasi, obat-obatan, dan bahan baku minuman. Saat ini Provinsi Jambi telah memiliki varietas unggul pinang yang telah dilepas dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni varietas Pinang Betara. Proses pengolahan dan ekstraksi biji tanaman kopi yang dikeringkan kemudian dihaluskan menjadi bubuk menghasilkan minuman dengan cita rasa aroma yang menarik dan penuh sensasi. Seiring pengembangan kopi, bermunculanlah pengembangan ekonomi kreatif dalam bentuk coffee shop serta produk olahan kopi lainnya sehingga menumbuhkan ekonomi di sektor perkebunan. Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 3 jenis kopi, yaitu Robusta, Arabica, dan Liberica. Dengan produksi mencapai 15.451 ton setiap tahunnya. Areal pengembangan kopi di Provinsi Jambi berada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Adapun luas areal kebun kopi jenis Robusta 22.741 hektar. Arabica 1.857 hektar, Liberica 2.676 hektar. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memfasilitasi perbaikan mutu hasil kopi melalui bantuan bangunan dan alat-alat pengolahan kopi serta penerbitan indikasi geografisnya. Saat ini 2 jenis kopi di Provinsi Jambi telah mempunyai IG, yaitu kopi Arabica Sumatera Kerinci dan kopi Liberica Tungkal Jambi, dan yang sedang dalam proses yaitu kopi Robusta Sumatera Merangin. Produk kopi Arabica Kerinci telah menembus pasar ekspor dunia dan telah diekspor melalui pelabuhan Talang Duku ke negara Belgia. Produk kopi yang diolah oleh kelompok-kelompok tani binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selalu dijaga mutunya. Mulai dari petik buah hingga ke penjemuran dan pengolahan lanjutannya harus sesuai serta standar higienis. Petani telah diajarkan untuk memetik merah dan menjemurkannya di dalam dom bertenaga surya sehingga dapat diterima pasar luar negeri. Sejenis pohon penghasil rempah-rempah termasuk dalam jenis rempah yang amat beraroma manis dan pedas. Provinsi Jambi mempunyai areal luas Cassiavera atau kayu manis 45.755 hektar dengan produksi 56.826 ton per tahunnya. Cassiavera tumbuh di Kabupaten Kerinci dan Merangin.
Untuk memenuhi syarat mutu pasar internasional, pengusaha mengolah kembali kayu manis yang dihasilkan oleh petani melalui perlakuan pencucian dan pembersihan, pengeringan dan penyortiran awal, pemotongan dan penyortiran akhir, pengepakan dan penyimpanan. Produk kayu manis Kerinci memasok 46,7% kebutuhan kayu manis dunia, dan dari Provinsi Jambi telah dilepas varietas unggul kayu manis Kerinci. Untuk mengembangkan kayu manis saat ini telah ditetapkan pohon-pohon induk terpilih sebagai sumber benih tanaman kayu manis. Proses awal kita ngambil benih atau biji dari pohon induk. Ya, jadi pas kita tabur, kita sortir mana yang kualitas yang bagus, kita tabur. Di pas 1 bulan sudah kecambah. Kita sebelum itu kita biarkan sekitar 2 bulan. Sudah 2 bulan atau 3 bulan baru pindah di polybag. Pokok penyaluran mulai sekarang baru 2 tahun yang kami salurkan cuma di Kabupaten Kerinci aja. Jadi kalau ketinggian di atas 40 itu sudah 3.000 per ini per pokok, per batang. Tapi kalau di bawah ada 30 atau di bawah 40 itu bisa 2,5 atau 2.000. Dengan luas 1.878 hektar, tebu dikembangkan oleh petani di Kabupaten Kerinci. Ditanam untuk dibuat menjadi gula sebagai bahan baku pembuatan kecap, batang tebu yang sudah dipanen kemudian diperas. Nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak dan dikristalkan menjadi gula. Setelah sebelumnya mayoritas petani mengolah tebu dengan menggunakan tenaga sapi yang kurang memenuhi standar higienis dan produktivitas yang rendah, maka saat ini petani pengolah gula tebu telah memperbaiki cara pengolahan serta meningkatkan mutu produknya. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan memberikan bantuan berupa bangunan dan mesin pengolahan tebu sehingga produksi gula tebu di Jambi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan produksi 9.653 ton per tahunnya. Jadi lembaga ekonomi masyarakat itu gabungan dari seluruh kelompok tani dan lapisan masyarakat yang ada di Desa Sungai Asam. Dulu terbentuknya itu pada tahun 2018 difasilitasi oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Kemudian kami di situ ada pelatihan, kami membentuk pemilihan dari ketua lembaga ekonomi masyarakat itu secara umumnya pemilihan. Alhamdulillah untuk tahun 2020 ini ada peningkatan yang lebih signifikan karena ada bantuan juga dari dinas provinsi maupun kabupaten untuk mesin pengolahan dan bangunannya. Jadi kapasitasnya sekarang satu hari satu mesin itu bisa 1 ton. Kadang-kadang kalau bahasa kami di desa itu 3 kali kepala rumah tangga yang melakukan proses untuk pemasakan atau pembuatan produksi gula tebu itu sendiri. Pada beberapa wilayah perkebunan rakyat masih terdapat sarana jalan yang kurang memadai. Untuk itu, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memfasilitasi pembangunan jalan-jalan usaha tani yang berfungsi untuk memperlancar angkutan sarana produksi serta membawa hasil panen, sehingga akan mengurangi biaya angkut dan meningkatkan pendapatan petani.